Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya William Sigalemba. Perkenalkan, nama saya Armilianti Paparang. Nama saya Samuel Kristohero Semawira. Nama saya Everhard Lalamentik. Nama saya Francisco David Ganarang. Nama saya Chandra Slat. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana pada saat ini kami membuat sebuah aplikasi yang akan mentransmisikan audio yang akan kami input menjadi bentuk teks. Dalam hal ini kami akan menggunakan package whisper.git. Kami akan menggunakan Whisper untuk mengubah file suara menjadi teks, dan kami akan menggunakan Gradio untuk membuat aplikasinya. Nah, pada saat ini suara yang akan kami gunakan, yang akan diinput untuk menjadi teks nantinya adalah sebuah file suara dalam bentuk podcast dari Google Podcast yang akan kami ambil linknya. Nah, kemudian kita langsung kepada sintaksnya. Yang pertama, kita mulai dengan mengecek apakah GPU kita memenuhi requirement untuk menggunakan aplikasi Whisper. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian, kita lanjut pada penginstalan package. Di sini, kita akan menginstal Whisper untuk mengubah file audio menjadi teks. Dan kita akan menginstal Gradio untuk membuat aplikasinya. Dan seperti ini proses instalasinya. Kemudian, saat proses instalasi selesai, kita akan menginput Whisper yang sudah kita install ke dalam line sintaks kita. Dan dari Whisper utils kita mengimport ke write VTT, di mana write VTT ini yang akan menuliskan kembali file suara yang kita import. Dan pada sintaks ini kita akan menentukan Whisper model apa yang akan kita gunakan. Di sini ada tingkatannya mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Di sini kita akan memilih yang di tengah, yaitu medium, agar tidak terlalu jelek juga. Di sini proses instalasinya sudah selesai dan ukurannya ada 1,42 GB. Lalu kemudian kita akan mengimport request, yang dimana request ini berguna untuk mengambil data yang kita perlukan dari URL yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kemudian kita gunakan request ini untuk mengambil apa yang kita perlukan dari URL yang kita masukkan di atas ini ke dalam variabel konten. Kemudian kita import lagi dari BS4, kita install Beautiful Shop. Nah, yang nantinya Beauty Shop ini berguna untuk menampung teks yang akan jadi nanti. Nah, kemudian kita gunakan Beautiful Shop untuk membuat file konteks.txt yang akan menampung hasil kata-kata atau hasil transkripsi audio untuk menjadi bentuk teks ke dalam variabel bernama soap. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yang akan menampung nilai yang dimana sintaks ini berfungsi mencari bentuk suara yang ada dalam URL yang kita masukkan tadi. Setelah itu
kita akan mencoba membaca apakah dalam URL podcast tersebut sudah terdapat format file MP3-nya. Setelah kita sudah mendapatkan filenya, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam Google Colabs. Setelah selesai, kita coba masukkan file podcast MP3 tersebut ke dalam variabel result dalam bentuk model transkrip. Jadi, result yang akan menampung nilai dalam bentuk teks. Kemudian variabel result akan kita convert ke dalam bentuk teks. Pada baris sebelumnya dia hanya menampung, sedangkan pada bagian ini kita bentuk menjadi file format teks. Kemudian sintaks ini kita akan gunakan untuk membuka dan membaca file sub VTT-nya. Kemudian ini hasil transkripnya. Setelah kita membuat sintaksnya, kita tes apakah sintaks yang telah kita buat dapat mengambil format file suara yang berasal dari URL podcast yang kita inputkan. Kemudian kita akan membuat aplikasinya. Aplikasi yang akan kita gunakan, yang akan kita running di dalam localhost. Pada saat ini kita akan menggunakan aplikasi tersebut menggunakan Gradio. Jadi pertama-tama kita akan mengimport package apa yang kita perlukan. Pada saat ini kita mengimport Gradio. Kita gradasikan berdasar sebagai GR. Kita akan mengimport Whisper. Kemudian kita mengimport write_vtt dari whisper.utils. Write_vtt sendiri adalah package dalam Whisper yang akan membaca, yang akan membuat format suara file tersebut menjadi format file teks. Kemudian kita mengimport juga request, kita juga mengimport OS. Pada sintaks yang kali ini kita abaikan saja karena kita menggunakan sintaks lain ini di saat kita membuat Gradio dengan tidak menggunakan Google Colabs. Ini akan mengimport Whisper model medium. Tapi karena kita sudah menginstalnya di atas, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Jadi kita tetapkan dia sebagai komen sehingga tidak terbaca. Kemudian perlu kita ketahui bersama, format aplikasi yang akan kita buat pada aplikasi ini mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama yaitu adalah fungsinya, kemudian yang kedua adalah inputnya, dan yang ketiga adalah outputnya. Setiap komponen ini memiliki hubungan di mana di saat kita mengimport atau menginputkan format file suara yang akan kita ambil dari Google Colabs dan kita menekan button, dia akan pergi ke fungsi yang akan kita buat, yang dimana fungsi tersebut akan memuat sebuah perintah yang akan
mengkonvert file suara yang akan kita inputkan menjadi file teks, yang kemudian pada outputnya kita akan menampilkan file teks yang sudah kita transmisikan, yang sudah kita convert. Kemudian masuk pada fungsi yang akan kita buat. Dalam fungsi ini kita memuat variabel konten yang akan mengambil link yang akan kita inputkan di dalam aplikasi. Lalu kita buat variabel podcast_URL yang akan menampung hasil pencarian di mana kita sudah mendapatkan link tapi belum tahu file suara ada di bagian mana. Kita gunakan sintaks ini untuk mencari format suaranya. Kemudian kita akan tampilkan hasil yang sudah didapatkan. Kemudian kita download file suara tersebut sehingga file tersebut akan masuk ke dalam database aplikasi kita. Lalu kemudian kita gunakan perintah ini untuk mendownload file tersebut dan kita akan deklarasikan sebagai file suara podcast ke MP3. Kemudian kita mentransformasikan file suara tersebut menjadi file format suara yang ditampung ke dalam variabel result. Kemudian kita gunakan sintaks ini untuk mengambil file format suara yang sudah ditranskrip tersebut untuk dimasukkan ke dalam proses untuk membuatnya menjadi file dalam bentuk teks. Kemudian kita akan mengembalikan nilai ke dalam fungsi dalam bentuk format file suara yang sudah ditransformasikan menjadi bentuk teks. Kemudian kita akan mengembalikan nilai dari fungsi ke dalam fungsi dalam bentuk format file teks yang sudah format file suara yang sudah ditransformasikan menjadi bentuk teks. Nah, selanjutnya ini adalah tampilannya saja, yang dimana kita title, akan ada title, postscript, kemudian deskripsi. Dari deskripsinya ini juga tampilan, blog ini juga untuk membuat tampilannya. Di dalam blog tersebut kita akan muat file postscript, judulnya ini image yang kita akan ambil, untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya, dan itu kita muat dalam bentuk center yang artinya akan berada di tengah-tengah. Nah, lalu kemudian tampilan yang lainnya kita akan membuat sebuah box yang akan menjadi inputan. Ya, di situ kita akan memasukkan Google Podcast linknya, dan lalu kemudian ini juga tampilan lagi, ini tampilan untuk button yang dimana fungsinya ini akan mengambil fungsi yang sudah kita buat di atas. Nah, ini juga adalah teks yang akan memuat ini adalah bagian yang akan memuat file teks kita nanti. Oke, ini buttonnya lagi. Nah, setelah kita run, dia akan jalan di dalam localhost kita di port 7860. Kita sudah run dan kita buka. Nah, ini adalah hasil yang saya sudah lakukan sebelumnya. Nah, ini dia tampilannya. Sebelumnya ini kosong sebelumnya, tapi kami sudah mengambil file link podcast yang akan kami transformasikan dari suara menjadi teks. Ini dia. Dan saat kita paste linknya di sini, kita tekan get postscript. Nah, setelah kita tekan ini, proses transkripsi dari suara menjadi teksnya akan lumayan agak lama. Jadi sudah kami jalankan di awal
sehingga kita dapat langsung melihat hasilnya. Dan ini adalah hasil translate atau ini adalah hasil transkripsi yang sudah kami buat. Nah, kemudian jika sudah, kita dapat melakukan download untuk mengambil file ini agar dapat kita gunakan sebagai subtitle di video kita. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga aplikasi ini kedepannya dapat berguna untuk kebutuhan banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.